Baik, bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan saya Kadipta. Di sini saya akan memberikan mata kuliah tentang tentukan populasi dalam penelitian. Perlu kita ketahui populasi dalam penelitian adalah sangat penting. Kenapa? Karena bila kita salah menentukan populasi, maka penelitian kita akan berantakan. Namun sebelum kita mulai, ada baiknya kita mengerti terlebih dahulu apa itu populasi. Populasi merupakan keseluruhan bahan atau objek penelitian yang lengkap dan jelas. Dalam hal ini bisa kita bayangkan bahwa populasi pada dasarnya adalah keseluruhan dari suatu objek penelitian yang lengkap dan jelas. Dalam hal ini populasi bisa berupa apa saja. Jadi kita bisa menentukan populasi itu bisa berupa manusia, hewan, bahkan objek atau benda-benda yang berada di dunia ini. Di mana pada dasar tujuan dari penentuan populasi adalah agar dapat menentukan besarnya sampel yang diambil agar sampel yang kita miliki tidak terlalu luas. Itulah pengertian populasi, pengertian dari populasi. Berikutnya kita akan bagaimana cara menentukan populasi. Ada 4 cara dalam menentukan populasi. Yang pertama adalah kita harus mengidentifikasi tujuan dari penelitian yang akan kita lakukan terlebih dahulu. Next, setelah itu kita menentukan batasan dari populasi yang ingin kita ambil. Dan ketiga adalah buat daftar populasi yang akan kita ambil. Dan terakhir adalah tentukan teknik dari pengambilan sampel yang akan kita lakukan. Pertama adalah menentukan identifikasi tujuan dari penelitian. Tujuan dari identifikasi penelitian adalah pertama-tama kita harus menentukan tujuan penelitian dengan jelas. Jadi kita ingin meneliti apa, tujuan kita meneliti apa. Itu harus benar-benar jelas. Karena tujuan penelitian akan membantu peneliti dalam menentukan batasan dari populasi. Karena dengan tujuan jelas kita bisa membatasi populasi dari penelitian kita. Next, tentukan batasan populasi. Setelah kita menentukan tujuan dari penelitian, maka kita ada baiknya menentukan batasan dari populasi yang ingin kita ambil. Di mana batasan populasi harus ditentukan dengan jelas meliputi isi. Seperti apa yang ingin diteliti. Jadi isinya dapat kita ingin meneliti apa? Misal, kita ingin meneliti mahasiswa, guru, perusahaan, karyawan, dan lain sebagainya. Setelah kita menunjukkan isi, maka kita lihat satuan dari isi tersebut. Jadi satuan apa yang akan digunakan? Misalkan, kita ini kan namanya siswa. Maka siswa itu berarti orang sekolah ataupun kelas. Setelah kita menentukan satuan, maka kita menentukan cakupan dari penelitian kita. Yaitu di mana penelitian ini akan dilakukan. Apakah kita ingin meneliti penelitian di seluruh dunia, atau Indonesia, atau mungkin hanya Provinsi Jawa Barat, atau Kota Tangerang saja. Itu harus benar kita pilih terlebih dahulu. Next adalah waktu. Kapan penelitian ini akan dilakukan? Misal kita ingin mengambil pada tahun 2024 dan semester genap tahun ajaran 2023-2024. Itulah batasan
populasi. Setelah kita tentukan batasan populasi, maka kita harus membuat daftar populasi. Setelah batasan populasi ditentukan, peneliti dapat membuat daftar populasi. Memang daftar ini dapat berupa nama, nomor urut, atau bahkan kode tertentu. Selanjutnya kita menentukan teknik pengambilan sampel. Kita perlu ketahui bahwa populasi bisa jadi sangat banyak, maka perlu kita menentukan teknik pengambilan sampel yang kita inginkan. Di mana teknik pengambilan sampel yang umum digunakan adalah sample random sampling, stratified random sampling, cluster sampling, purposive sampling, dan totally sampling. Oke, kita pertama akan menjelaskan apa itu sample random sampling. Sample random sampling adalah di mana setiap anggota populasi memiliki peluang yang sama untuk dipilih sebagai anggota sampel. Seperti katanya, ini adalah random sampling yang paling sederhana. Dalam hal ini, seluruh populasi yang kita miliki ada kesempatan untuk diambil sebagai sampel. Di mana dalam penentuan pengambilan sampel tersebut kita benar-benar mengambil secara acak. Jadi kita tidak menggunakan pakem tertentu, jadi benar-benar kita mengambil secara acak. Cara kedua adalah stratified random sampling, di mana populasi dibagi menjadi beberapa strata atau kelompok yang homogen. Kemudian sampel diambil dari setiap strata secara acak. Stratified random sampling itu hampir mirip dengan simple random sampling. Cuma bedanya pada stratified kita harus mengkelompokkan semua populasi yang kita miliki dalam satu kelompok yang sama atau homogen. Contohnya saja adalah tingkat pendidikan. Kita memisahkan tingkat pendidikan dari responden itu dari TK, SD, SMP, SMA, sampai dengan perguruan tinggi. Setelah kita kelompokkan, maka kita ambil secara random setiap kelompok yang kita miliki. Itulah stratified random sampling. Next adalah cluster sampling, mana populasi dibagi menjadi beberapa kelompok atau cluster, kemudian sampel diambil dari beberapa cluster secara acak. Bila kita lihat cluster sampling itu mirip dengan stratified. Namun pada stratified kita mengelompokkan secara homogen atau setiap kelompok harus sama. Contohnya tadi kita melakukan tingkat pendidikan. Sedangkan cluster sampling kita tetap mengkelompokkan, tetapi bisa kelompoknya itu bisa apa saja atau tidak sama dengan satu dengan lainnya atau heterogen. Contohnya adalah kita membagi berdasarkan klaster wilayah. Misalkan kita melihat RW, maka ada RT. Setiap RW ada misalnya ada 5 RT, berarti kita mengklaster berdasarkan RT 1, 2, 3, 4 hingga RT 5. Itulah cluster sampling. Next adalah purposive sampling, di mana purposive sampling adalah sampel yang dipilih berdasarkan tujuan tertentu. Misalnya, untuk mendapatkan sampel yang mewakili beragaman populasi. Jadi kita benar-benar mengambil sampel pada tujuan dari kita melakukan penelitian. Itulah purposive sampling. Next adalah total sampling. Total sampling atau total sampling ini dilakukan bila
populasi yang kita miliki itu terlalu kecil. Maka karena terlalu kecil itu, maka kita memutuskan untuk mengambil sampel secara keseluruhan atau sampel sama dengan populasi yang kita miliki. Itulah totally sampling. Contohnya saja kita melihat siswa di SMA ABCD. Di sini siswanya hanya ada 100. Maka karena 100 itu terlalu kecil, maka kita putuskan untuk mengambil keseluruhan populasi yang ada. Itu contoh dari totally sampling. Nah, setelah kita membahas pengertiannya dan sebagainya, maka kita masukkan ke dalam contoh penentuan dari populasi. Pertama, kita tentukan tujuan penelitian. Contoh, kita ingin menganalisis efektivitas metode pembelajaran baru pada siswa SMA. Nih, kita sudah menentukan tujuannya, maka kita lihat membuat batasannya. Kita tujuannya adalah menganalisis efektivitas metode pembelajaran pada siswa SMA. Maka batasan populasinya isinya adalah siswa SMA. Maka satuannya adalah orang. Karena siswa SMA itu adalah manusia, dalam hal ini pelajar dan pelajar. Cakupannya. Nah, ini cakupan kita ingin berapa luas penelitian kita. Apakah kita meneliti dalam suatu provinsi, kota, atau mungkin kabupaten. Dalam ini kita menentukan dalam suatu provinsi. Next, waktunya. Kapan kita ingin mengambil atau melakukan penelitian tersebut? Contohnya adalah tahun ajaran 2023-2024. Next, setelah kita membuat batasan, maka kita membuat daftar populasi. Maka yang perlu kita lakukan dalam membuat daftar populasi adalah kita membuat daftar nama seluruh siswa SMA di provinsi tersebut. Contohnya saja kita ingin mengambil penelitian di Provinsi Jawa Barat, maka kita harus mencari ke data kementerian terkait atau pengen PPS nama-nama siswa dari Provinsi Jawa Barat, khususnya siswa SMA di Provinsi Jawa Barat. Next, kita tentukan pengambilan sampel. Sini karena kita menekan provinsi, maka kemungkinan kita memiliki populasi yang sangat banyak. Jadi tentu saja kita tidak bisa menggunakan total sampling. Maka kita bisa menggunakan stratify random sampling dengan data berdasarkan kelas, yaitu kelas 10, 11, dan 12. Next, maka dengan ini kita bisa menentukan populasi yang kita miliki. Berapa banyakkah populasi yang akan kita dapatkan? Itulah contoh dari menentukan populasinya. Next adalah cara hal-hal yang perlu diperhatikan dalam menentukan populasi. Populasi harus didefinisikan dengan jelas dan tepat. Jadi populasi kita siapa, apa, atau bagaimana. Harus benar-benar jelas dan tepat. Contohnya adalah siswa. Siswa apa? Apakah SD, SMP, atau SMA? Itulah makanya populasi harus didefinisikan dengan jelas dan tepat. Next, kita batasi populasi dengan cermat. Bila kita telah menentukan atau mendefinisikan populasi kita adalah siswa SMA, maka kita harus menentukan batasan
yang lebih perinci lagi dari penelitian kita. Apakah semua kelas dari SMA itu seperti itu kita ambil? Atau mungkin hanya kelas 12 saja? Maka itu perlu kita membatasi populasi. Dan daftar populasi harus lengkap dan akurat. Dalam ini, dalam membuat daftar kita ada baiknya tidak menerka-nerka. Sebaiknya membuat daftar populasi ini berdasarkan data sekunder yang sudah ada, baik dari Dinas Pendidikan maupun dari Kementerian Pendidikan yang ada. Next adalah bentuk teknik pengambilan sampel harus sesuai dengan tujuan penelitian dan karakteristik populasi. Jadi, teknik pengambilan sampel itu kita tidak melakukan sembarangan. Karena interlulus kita inginkan secara random, itu tidak bisa. Karena kita tahu bahwa SMA itu ada kelas 10 hingga kelas 12. Maka kita benar-benar harus memutuskan teknik apa yang cocok untuk karakteristik populasi kita serta tujuan dari penelitian yang akan kita lakukan. Selanjutnya adalah penelitian yang menggunakan total sampling dilakukan bila peneliti ingin melihat keseluruhan masalah yang terdapat dalam populasi. Jadi, bila kita benar-benar ingin mengetahui masalah apa yang terjadi dalam populasi tersebut, kita bisa mengambil keseluruhan sampel itu keseluruhan dari populasi yang ada. Dan beringat, berdasarkan jumlah populasi, itu populasi dibagi menjadi dua, yaitu populasi yang dengan jumlah terhingga atau dengan batasan, dan jumlah tak terhingga atau sulit mencari batasan. Maksud dalam jumlah terhingga adalah kita benar-benar mengetahui berapa jumlah pasti populasi yang akan kita ambil atau yang kita miliki. Itulah maksud jumlah terhingga. Sekarang jumlah tak terhingga adalah kita sulit mencari batasannya karena kita tidak mengetahui berapa jumlah pastinya populasi yang akan kita dapatkan. Contoh adalah kita pada saat kita ingin melipar kuesioner bagi responden yang ingin membeli barang produk tertentu atau menggunakan produk tertentu, maka kita akan sulit sekali melihat batasannya. Jadi berapa banyakkah konsumen yang menggunakan produk A? Itu sangat sulit. Makanya itu populasinya tidak terhingga atau sulit mencari batasannya. Sehingga bila melihat dari ukurannya, populasi jumlahnya bisa sangat besar. Kita lihat kalau provinsi kita jutaan, di kota juga masih bisa ribuan. Tapi kalau kita menentukan dalam satu sekolah bisa hanya ratusan saja. Jadi populasi bisa sangat kecil, bisa juga sangat besar tergantung dari batasan yang kita tentukan. Itulah tadi cara menentukan populasi. Selanjutnya adalah kesimpulan dari pembahasan hari ini adalah dalam menentukan populasi kita lihat populasi adalah merupakan langkah penting dalam penelitian. Kenapa? Karena kalau kita salah menentukan populasi, maka penelitian kita akan kita lakukan akan salah. Dalam hal ini kita bisa mengulang penelitian karena kita salah menentukan populasi yang ingin kita ambil. Terus, populasi yang tepat akan menghasilkan sampel yang representatif, sehingga hasil penelitian dapat digeneralisasikan ke populasi yang lebih luas. Itulah pembahasan bagaimana cara menentukan populasi. Berikutnya, maka sekian terima kasih. Kita akan berjumpa kembali pada materi berikutnya. Sampai ketemu lagi. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.